Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak mendoakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 3 subtema 2 pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 3 subtema 2 pembelajaran kelima terdiri dari IPA, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini terdiri dari 1. Dengan video pembelajaran serta mengamati iklan elektronik, siswa dapat mengingat kembali dan menyajikan kata kunci pada iklan masyarakat. 2. Dengan video pembelajaran serta melengkapi peta pikiran, siswa mengingat kembali penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang ketiga, dengan video pembelajaran serta membuat poster, siswa mengulas kembali tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. 4. Dengan video pembelajaran, siswa dapat memeragakan gerak tari daerah menggunakan properti dengan iringan tari. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan tayangan berikut ini. Masih ingatkah kalian dengan iklan makanan sehat dan bergizi? Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Mari kita sama-sama menyimak penjelasan tentang pentingnya makanan sehat. Nah, anak-anak perhatikan, anak-anak di sini adalah makanan sehat yang terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama itu adalah makanan pokok, kemudian yang kedua ada lauk pauk, yang ketiga ada buah-buahan, yang keempat di sini ada sayur-sayuran. Kemudian pelengkapnya yang terakhir kelima adalah minum susu. Jadi kalian kalau sudah melengkapi makanan yang ditampilkan di sini, berarti kalian sudah makan makanan yang sehat dan bergizi. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang makanan sehat dan bergizi. Pada anak antara usia 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan, karena penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan sehat dan bergizi antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Itu tadi adalah manfaat dari makanan sehat dan bergizi. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Obesitas atau kegemukan adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga
dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Jadi anak-anak, mulai sekarang kalian harus selalu menjaga kebersihan lingkungan supaya tetap terjaga kesehatan lingkungan kita. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan iklan elektronik layanan masyarakat berikut ini. Selamat menyaksikan. Anak ayah. Bu, badan Lani kok panas ya? Sudah ibu kompres dan beri paracetamol. Juga banyak minum air. Kalau panasnya nggak turun juga, kita harus segera ke dokter, Bu. Lani. Ayah, bangun. Ayah mimpi Lani nggak tertolong, Bu. Untung ya, Bu. Kita cepat bertindak. Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan penderita ke klinik atau puskesmas terdekat. Begitu timbul gejalanya, penderita harus dirawat di ruang khusus untuk mencegah penyebaran DBD oleh nyamuk. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah laksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M+, menguras bak atau menaburi abate, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Pada iklan yang barusan kalian saksikan menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Sekarang anak-anak temukan kata-kata kunci yang ada pada iklan elektronik yang tadi kalian saksikan. Nah, di sini pengertian kata kunci kita ulangi lagi untuk mengingat materi yang lalu. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Itu yang disebut dengan pengertian kata kunci. Nah, ini ada bacaan anak-anak. Siang hari itu, Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Nah, sekarang di sini ada Udin. Udin berkata, "Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak?" Nah, kemudian Lani menjawab, "Oh iya Din, tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar." Kemudian Lani bertanya, "Apa yang menyebabkannya ya?" Anak-anak, sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, anak-anak, di sini ada peta pikiran mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Penyebab gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, makanan mengandung kuman. Mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman dan bibit penyakit itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, makanan mengandung gula. Nah, terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga, kurang serat dan vitamin C. Kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur yang mengandung vitamin C akan menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Kemudian yang keempat, menunda BAB. Nah, kebiasaan terburuk yakni sering menunda buang air besar atau BAB itu bisa menyebabkan gangguan sistem pencernaan anak-anak dan bisa menyebabkan sembelit. Kemudian yang terakhir kelima, makan tidak teratur. Nah, menunda makan itu akan menyebabkan sakit mah. Ketika makan menjadi terlalu kenyang juga akan menyebabkan sakit perut karena lambung kita tidak bisa mencerna makanan. Itu tadi 5 penyebab gangguan sistem pencernaan pada tubuh kita. Nah, coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan. Yang pertama di sini adalah sakit mah. Penyakit mah ini
merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung, atau di sini anak-anak terjadi luka ya di dinding lambung, di saluran lambungnya. Penyebab MA adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MA berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara menyembuhkan MA tergantung pada penyebabnya dengan memberi antibiotik dan antasida. Berikutnya yaitu penyakit kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh bakteri usus akibat terkena bakteri Vibrio cholerae. Gejala kolera ini bisa muncul secara tiba-tiba seperti mual, muntah, kram perut, dan dehidrasi. Penyembuhan kolera yaitu dengan memberi oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Berikutnya di sini juga ada anak-anak diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala diare meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum air agar tidak mengalami dehidrasi. Salah satu gangguan pada sistem pencernaan kita adalah konstipasi. Apa yang dimaksud dengan konstipasi? Nah, anak-anak perhatikan di sini ya. Konstipasi merupakan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan makan makanan yang berserat dan minum banyak air. Nah, penyebabnya yaitu penyerapan air yang berlebih di usus besar. Gejalanya di sini harus mengejan saat BAB. Proses buang air besar terasa tidak tuntas, tinja kering dan keras. Ini merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan kita. Sudah jelas ya? Berikutnya anak-anak, konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebih sehingga feses menjadi keras. Selain sehat secara jasmani, penting bagi kita untuk sehat secara rohani. Kesehatan rohani dapat diperoleh melalui upaya pendekatan diri kepada Tuhan, berekreasi, sampai kepada mengekspresikan diri ke dalam seni. Seni tari merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkunganmu? Kalau ada, berarti kegiatan tersebut merupakan cara mengekspresikan diri kepada seni dan salah satu cara untuk menjaga kesehatan rohani. Nah, perhatikan tampilan anak-anak. Di sini ada pertanyaan. Itu ada iklan tarian tradisional. Dari manakah asal tarian tersebut? Asalnya dari Kalimantan. Nama tariannya adalah tari kancet papatai. Properti apa yang digunakan pada tarian tersebut? Properti tari yang digunakan tarian tersebut adalah mandau, perisai, dan baju perang. Untuk lebih jelasnya, coba kalian baca bacaan berikut ini. Judulnya yaitu Tari Kancet Papatai. Tari Kancet Papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Kemudian berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghuluskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Yang berikutnya, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Berikutnya yang terakhir, kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Nah, itu adalah penjelasan dari tari kancet papatai, yang adalah sebuah tarian perang yang berasal dari Kalimantan Timur. Sekarang perhatikan tayangan berikut.
Kemudian kalian peragakan gerakannya. Selamat menyaksikan. Tugas kalian di rumah adalah: 1. Apa yang dimaksud makanan sehat dan bergizi?
Kemudian yang kedua, apa manfaat dari makanan sehat dan bergizi? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan obesitas? Dan jelaskan cara pencegahannya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kata kunci sebuah iklan? Yang kelima, sebutkan 5 gangguan pencernaan yang biasanya sering dialami oleh anak-anak. Yang keenam, sebutkan 5 penyebab sistem pencernaan. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan konstipasi? Jelaskan penyebabnya dan cara mengatasinya. 8. Salah satu gangguan pencernaan adalah penyakit MAH. Apa penyebab penyakit MAH dan jelaskan cara pengobatannya. Yang ke-9, sebutkan cara memperoleh kesehatan rohani. 10. Dari manakah asal tarian kancet papatai? Nah, kerjakan 10 tugas yang barusan Pak Ko sebutkan. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya kalian selalu diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap semangat. Demikian materi kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.